Ini jatuh. Naik pohon kesemak? Iya. Loh, tadi katanya mau panen tomat. Oh, Dul, hati-hati, Dul. Astagfirullah. Lur, aku di mana yo? Cantik-cantik banget bunga-bunganya. Duh, lihat tanah lapang, bunga warna-warni. Bawaanku pengen joget, Lur. Loh, sopo iku? Cantik bener, Lur. Mbok pasti seneng kalau aku bawa pulang buat dijadiin mantu. Kenalan ah. Wah, baik ternyata, Lur. Si cantik menerima ungkapan rasa cintaku. Isin aku. Oh no. Loh, kok berubah? Kabur. Bu, tomat merah rasa paling mana? Paling di Paling Neng. Nuhun, Bu. Ya. Mana, Neng? Ngambil tomat? Oh, ya. Bu, yang belum diikat mana, Bu? Sana, Gundul. Oh, Sana, iya. Bang Gundul. Kali ini aku berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bantuin ibu-ibu nih, iketin tanaman tomat ke kayu supaya tumbuhnya bagus. Bu, kok ada suara jatuh? Apa Ibu ya? Naonnya itu pirari itu. Dari arah mana itu, Bu? Itu paling wetan tuh. Wetan. Itu dari arah pohon semak. Iya, mun. Coba Bu, saya cek dulu, Bu. Mun tengah tengah. Suara apa ya, Lur? Kenceng banget. Masa pohon tumbang? Bisa bahaya kalau bener. Waduh, kenapa tuh si Teteh? Ini jatuh. Naik pohon kesemak? Iya. Loh, tadi katanya mau panen tomat. Itu lihat, itu merah-merah sudah kebitai. Oh, ngidam. Iya. Oh, Bantuin atuh berdiri dulu. Oh iya, ya, maaf. Aduh. Jadi cangkeng kieu. Lagian pakai kain manjat pohon. Kurang kerjaan juga, Teteh. Emang itu atuh bantu ambilin. Sabar sih, Teh. Barusan juga nolong nih ngumpulin tomat. Nah, di negara asalnya, Tiongkok, kesemek menjadi simbol keberuntungan dan kekayaan. Makanya, tidak heran kalau buah ini selalu terhidang di acara pernikahan Tiongkok dan juga saat perayaan Imlek. Kesemek ini termasuk buah musiman, berbuah hanya setahun sekali. Biasanya berbuah pas pertengahan tahun, Lur. Kulit buah yang berwarna jingga kekuningan dan kemerahan ini tanda kesemek wis mateng, Lur. Manis bingit, kandungan airnya juga banyak, seger, Lur. Tuh, Teh Rere aja langsung nyobain. Kayaknya udah cukup ini, Lur. Aku turun dulu kalau gitu ya. Capek habis ambil kesemek, perutku jadi lapar iki, Lur. Kita mau bikin yang spesial, hodok kesemek, Lur. Emang bisa, emang enak. Jangan sebut gundul kalau gak berinovasi, dan pastinya enak. Teh, kesemeknya biar urusan aku yo. Teh Rere siapin bumbunya aja. Yang dipakai cuma daging buahnya aja yo. Jadi kupas semua kulit sampai gak bersisa.
Biar mudah diolah, potong kesemek jadi beberapa bagian. Setelah itu, lanjut parut buah kesemeknya. Sementara itu, Teh Rere sudah mulai menyiapkan bumbu untuk sausnya. Hotdog dengan saus barbeque udah biasa. Kita bikin saus dari buah kesemek aja, Lur. Bahan untuk sausnya ada cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih pastinya. Bumbu sudah halus. Lanjut iris bawang bombay. Bumbu dan bahan pelengkap untuk saus sudah selesai dibikin nih, Lur. Oh iya, sosis yang dibikin kali ini tanpa daging loh, Lur. Nah, sebagai sumber proteinnya kita pakai tempe. Murah meriah, Lur. Teh, nih yang buat sosis sudah diparut. Aku bikin sausnya dulu ya. Oke. Nuhun. Iya. Pastikan api sudah stabil dan minyaknya panas. Tumis bawang bombay terlebih dahulu. Tunggu wangi dan layu bawang bombaynya, baru lanjut tumis bumbu halusnya. Wangi banget, Lur. Waktunya kesemek masuk nih. Masih ada yang kurang. Kaldu bubuk, saus tiram, dan minyak wijennya jangan kelupaan. Rasanya pasti istimewa, Lur. Teh Rere udah mulai ngadon tuh, Lur. Adonan sosis dibuat dari campuran tepung tapioka, tempe yang sudah diulek, dan kesemek yang sudah diparut. Terakhir, tambahkan 2 butir telur ayam. Teh, nih teh, saus kesemeknya udah jadi teh. Udah enak banget. Nuhun. Ya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Teh? Atos beres. Udah. Ya. Aku tinggal dulu ya, Teh ya. Nuhun. Teh, jangan lupa beri lada putih, kaldu bubuk, dan garam secukupnya. Adonan sosis wis kali siki, Lur. Bisa langsung dicetak. Aku dan Teh Rere punya cara buat menyetaknya. Pakai daun pisang, Lur. Taruh adonan secukupnya, lalu gulung seperti iki. Yo 11-12 kayak bikin lontong, Lur. Resep sosis kesemek ini gampang banget ditiru. Cocok buat cemilan anak-anak. Setelah 15 menit, adonan sosis wis mateng, Lur. Tunggu dingin dulu yo, karena setelah ini bakal dipanggang. Panggang sosis kesemek bisa pakai sedikit mentega. Kalau mau dibumbui lagi, yo monggo. Panggang juga roti untuk hotdognya. Duh, aku udah gak sabar pengen nyaplok. Langsung disusun yo, Teh. Daun selada, tomat, bawang bombay, timun, sosis kesemek, dan saus kesemek yang yummy banget. Dan ini dia hasilnya. Hotdog kesemek ala si gundul. Om, kameramen, udah. Ambil gambarnya jangan kelamaan. Udah lapar ya. Rasanya wow banget. Manis, gurih, dan pedas langsung terasa dalam sekali gigitan. Sosis kesemeknya empuk, kenyal, gak kalah sama sosis daging maupun ayam. Saus kesemeknya juga juara, Lur. Pokoknya
Hodok kesemek ini very good, very well. Ternyata bener ya Lur, apa kata orang, mancing ikan itu bisa melatih kesabaran. Buktinya, yo aku iki, umpan cacingnya udah habis, tapi baru 1 ekor ikan yang kudapat. Astaga naga, salahku opo toh? Satu-satunya ikan yang kudapat masih juga bisa berontak. Kemana, Mang? Turun dulu. Yo, ayo kita ikut. Mau ikut gak? Kemana Mang? Ambil odeng. Kalau Odeng, Ya, ayo lah. ayo. Pas umpannya juga habis. Lebih baik aku ikut Kang Utar cari sarang odeng Lur, daripada mancing bikin bete. Jauh Mang, Dekat. ada odengnya. Dekat. Lur, kali ini aku sedang berada di wilayah Ciulang Tengah, Sumedang Selatan, Jawa Barat. Kang Utar iki salah satu pemburu sarang odeng di sini. Oh iya, odeng adalah sebutan masyarakat Sunda untuk lebah hutan penghasil madu. Namanya lebah hutan, yo cari sarangnya harus masuk jauh ke dalam hutan. Tapi hari ini kita beruntung, belum sampai ke tengah hutan udah ketemu sarangnya Lur. Ada di atas pohon jati kebon ini Lur. Lebah hutan itu galak-galak Lur. Aku harus mandi asap biar gak kena sengatan lebah. Bakar dedaunan atau semak belukar sampai menghasilkan asap tebal. Ini yang ku maksud dari mandi asap. Pokoknya sebadan-badan harus bau asap. Daun yang dibakar juga bakal jadi bekalku mengusir kawanan lebah dari sarangnya. Oh iya Lur, sarang odeng yang kuincar iki berada di pucuk pohon jati kebon dengan tinggi sekitar 15 meteran. Kalau gak punya keberanian, pengalaman, apalagi keahlian khusus, ojo ditiru yo Lur. Sebilah bambu pijakan yang kupakai buat memanjat, ternyata gak sampai ke titik sarangnya Lur. Wes lah, mau gak mau, aku teruskan dengan merayap. Mana batang pohon ini lumayan licin iki Lur. Sarang lebah hutan memang besar-besar Lur. Kebayang toh banyaknya madu yang dihasilkan. Nah, asapnya sengaja ku deketin ke sarangnya, ben lebahnya kocar kacir. Asap memang bisa bikin indera penciuman dan komunikasi lebah dalam kawanan terganggu. Gak pakai lama, kawanan lebah langsung meninggalkan sarangnya. Wes aman niki, sarang odeng sudah tak berpenghuni, bisa aku panen. Sarang lebah hutan dari madu sampai larva di dalamnya udah ku dapat Lur. Gak salah emang Kang Utar minta bantuanku, gundul gitu loh. Loh, Kang. nanti madunya pisahin ya. Saya langsung mau ke sawah. Oh, ya Kang, ya Kang. Ya. Dul, Mau kemana? mau masak. Oh, Bikin itu loh, tutuk oncom. tutuk oncom? Iya, tutuk oncom. Tutuk oncom kalau dicampurin ini larva odeng enak teh. Enak. Gurih.
Gurih banget. Ngenah pisan Aduh. Yaudah toh yuk. Kita bikin Ayo. barengan. Yuk. Yuk. Kata Kang Utar tadi, dia kan cuma minta madunya aja. Berarti larvanya bisa buatku toh. Aku yo langsung punya ide. Daripada larvanya dibuang, aku manfaatin wae jadi masakan. Koyone bakal enak dimakan bareng nasi tutuk oncom, Lur. Tutuk oncom itu masakan khas Jawa Barat. Dari namanya ya udah jelas toh kalau bikinnya pakai oncom. Oncomnya harus digoreng dulu, Lur. Sekaligus bumbunya ada cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, dan juga kunyit. Dul, aku Ya, mau Teh. bikin bumbunya dulu ya. Oh ya teh. Kamu bisa lanjutin ini. Ya teh. Rebus. Tinggal dulu ya Dul ya. Ya teh. Oh iya, Lur, gak semua sarang yang kudapat masih berisi madu. Sebagian cuma berisi larva atau calon anakan lebah. Hampir sebagian besar pondasi sarang lebah ini terbuat dari lapisan lilin alami. Sebenarnya sih, lapisan lilinnya bisa dimakan, tapi agak lengket di mulut. Jadi nggak nyaman kalau ikut termakan. Makanya harus aku hilangkan lapisan lilinnya, Lur. Bukan sekedar direbus loh. Aku celupin juga daun singkong seperti ini. Biar lapisan lilin di sarang odengnya nempel di daun singkong. Sip lah, tinggal ku saring iki, Lur. Oh iya, Teh Ami lanjut bikin tutuk oncomnya, Lur. Dalam bahasa Sunda, tutuk artinya ditumbuk. Jadi tutuk oncom artinya ya oncom yang ditumbuk. Kalau resep aslinya, bumbu diulek atau dihaluskan dulu baru ditumis. Kali ini kebalikannya, Lur. Bumbu yang tadi sudah Teh Ami goreng utuh, sekarang tinggal diulek halus. Beri garam secukupnya dan lanjut tumbuk juga oncom gorengnya. Sip, Lur. Tutuk oncomnya udah jadi ki. Pada penyajiannya, tutuk oncom biasa dicampur dengan nasi putih atau ditambahkan lauk pelengkap. Kebetulan Teh Ami mau bikin pepes juga tahu jamur. Sesuai pesananku tadi, pepes tahu jamur iki nanti mau kutambahkan dengan larva odeng, Lur. Kalau ketumbar dan kemiri udah halus, ulek juga cabai merah keriting. Bawang merah, bawang putih, kunyit dan jahe juga gak kelewatan. Ulek halus semuanya yo Teh. Kalau zaman dulu hanya ikan saja yang dimasak jadi pais atau pepes. Kalau sekarang macem-macem yo. Larva odeng pun bisa dipepes. Teh. Ini teh. Sarang odengnya teh udah tak rebus nih. Nih anakannya odeng nih. Enak banget tuh, Teh. Gurih. Ya Dul, nanti kita campurin sama bahan pepesan ini ya. Ya Teh. Ada yang bisa bantu lagi nggak Teh? Udah, nanti sama saya dilanjutin. Oh ya, tinggal dulu ya Teh ya. Iya Dul. Wah, pepes spesial iki, Lur. Selain pakai suwiran jamur tiram dan juga tahu, ketambahan juga larva odeng atau anakan lebah madu. Larva odeng memiliki gizi dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Sip lah, kalau semua bahan dan bumbu udah tercampur rata, tinggal bungkus wae pakai daun pisang. Tahu gak, Lur? Supaya awet buat bekal perjalanan, zaman nenek moyang kita dulu, durasi masak pepes bisa sampai 8 jam atau lebih, loh, Lur. Kalau aku bisa keburu pingsan, Lur. Setelah setengah jam dikukus, iki hasilnya, Lur.
Nasi tutuk oncom dengan lauk pais larva odeng alias pepes anakan lebah madu. Menggiurkan toh. Jangan ditanya deh, koyo opo rasanya. Kalau soal makanan, buat aku cuma ada 2 pilihan rasa. Ada yang enak dan ada yang enak banget. Nasi tutuk oncom pepes larva odeng iki yo masuk kategori enak banget lur. Nasi tutuk oncomnya gurih lezat, pepes larva odengnya pedas nikmat. Tekstur larva odeng iki unik banget lur, kenyal-kenyal di lidah dengan rasa yang enak pol. Coba sendiri wae kalau penasaran. Lur, aku lagi di pesta kostum nih. Katane aku diundang karena aku unik. Wah, cakep-cakep bener itu princessnya lur. Bikin hatiku dagdikduk. Coba tak deketin yo. What? Loh, iki si kembar ngapain di sini? Mau ngajak aku ke kampung durian runtuh po? Laper lur, makan sih yo. Yalah, ini si madam penyihir terkuat di sini. Ngapain deketin aku lur? Oh, no. Aku ogah kalau sama dia. Kabur. Lur, lihat tuh lur. Teh Fiona lagi kenapa toh? Kok yo kayak orang bingung gitu? Ada yang bisa aku bantu teh? Ya teh, Di mana? di pohon baobab. Ya ini aku udah di sini. Kamu di sebelah mana? Sebelah timur bah. Sebelah timur. Sebelah mana, Dul? Teh, kelewatan teh. Gimana sih? Sini. Oh, di situ. Ngapain di situ, Dul? Iya, lagi istirahat teh, nyantai. Ya ampun. Ada apaan sih? Aku Walah lur, ternyata Teh Fiona lagi nyari aku. Maaf yo teh, aku lagi istirahat, nyantai dulu. aku meminta buahnya. Buah apaan? Buah pohon baobab ini. Iya, sama daunnya juga. Kamu buat apaan? Buat dimasak dong, Dul. Buah yang tua atau yang muda? Yang muda. Daunnya juga yang muda. Cepetan. Oh ya, ntar ya teh, aku bubuk siang dulu ya. Ya udah. Kok tidur dulu sih, Dul? Lama dong. Ya, emang buru-buru teh. Ya iyalah, kamu makan enggak? Iya ya. Ya iya, cepetan makanya. Mau dimasak buat makan? Iya dong. Oh iya teh. Lur, kalian tahu nggak pohon baobab ini pohon apa? Dalam bahasa Sunda, pohon ini disebut dengan nama kitamblek. Namanya unik toh lur. Ki berarti yang dituakan, sedangkan tamblek artinya kuat. Soalnya pohon ini sangat kuat, dapat hidup hingga ribuan tahun lur. Selain rentang hidupnya yang lama, dengan ukurannya yang besar dan tinggi, pohon ini bisa menyiapkan cadangan air hingga ratusan ribu liter air. Wah, memang pohon yang istimewa ya lur. Yang bikin makin spesial, pohon ini hanya tumbuh di beberapa negara di dunia. Di Indonesia, pohon ini paling banyak tumbuh di Subang lur. Walah, masyarakat Subang harus bangga nih. Waduh, hati-hati, Dul. Astagfirullah, kena kepala aku. Lihat juga di atas teh. Ih, kamu nih gak kasih tahu ya. Nah, kalau ini buah baobabnya lur. Kalian sudah pernah lihat buah baobab belum? Selain pohonnya,
buah ini juga istimewa loh Lur. Soalnya butuh waktu 200 tahun agar pohon ini bisa berbuah. Baru setelah itu pohon ini bisa berbuah setiap tahunnya selama 200 tahun. Itu buahnya. Wah, Lur, kita beruntung iki. Coba kalau pohonnya belum berbuah, berapa ratus tahun lagi Teh Fiona harus menunggu. Ya wis Lur, kayaknya buah dan daun kitambeknya udah banyak. Tak turun sih yo. Dul, turun. Bisa nggak kamu? Bisa ya, bisa manjat masih nggak bisa turun. Sekarang ini kamu bantuin potongin sama cuciin, ya? Buahnya juga dipotong-potong. Iya, buahnya dipotong dadu. Ah. Terus ininya diiris tipis-tipis aja. Daunnya dirajang tipis-tipis. Iya. Oh ya Teh. Iya, aku mau nyiapin bahan dulu ya. Oh ya Teh. Hampir seluruh bagian pohon baobab dapat dimanfaatkan. Begitu juga daun dan buahnya. Di beberapa negara, daun baobab dimasak dengan cara yang hampir sama dengan memasak daun bayam. Seperti dibuat sup, ditumis, ataupun jadi campuran salad. Selain itu, daun baobab juga bisa dijadikan bubuk. Bubuk daun baobab biasanya digunakan sebagai pengental untuk kuah dan saus Lur. Sementara buahnya, meskipun bentuknya tidak terlalu apik, tapi buah baobab ini sangat kaya akan nutrisi. Walah Lur, berarti bener yo kata pepatah. Jangan menilai buku dari sampulnya dan jangan lihat baobab dari cangkangnya. Tekstur cangkangnya agak keras, hampir seperti bagian luar kulit kelapa. Sementara tampilan bagian dalam buah yang masih mudanya hampir seperti buah nangka muda. Aroma dan rasanya pun tidak jauh berbeda Lur. Ingat Lur, gunakan buah baobab muda untuk dimasak. Kalau sudah tua, buahnya akan berubah tekstur menjadi berpasir dan mudah hancur. Nah, kalau sudah siap, jangan lupa dicuci kembali biar makin bersih. Oh iya Lur, daun baobab ini mengandung lendir. Jadi sebelum diolah, remas-remas dan cuci dulu dengan air garam ya, untuk menghilangkan kandungan lendirnya. Ini Teh, buah babnya sama daunnya udah aku potong-potong Teh. Oh iya, makasih ya, Dul. Aku tinggal dulu ya Teh. Ternyata Teh Fiona mau mengolah daun dan buahnya jadi taco, makanan sejenis roti lapis khas Meksiko. Meski kini taco jadi jajanan kekinian, para ahli menyatakan bahwa taco sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi Lur. Isian taco bisa bermacam-macam. Kali ini Teh Fiona akan mengisinya dengan tumisan daun dan buah baobab. Teh Fiona menyiapkan adonan kulit taconya. Pertama-tama campurkan tepung, garam, air, dan tambahkan irisan daun baobabnya. Kemudian aduk-aduk hingga adonan rata. Lalu uleni adonan hingga kalis. Karena daunnya hijau, adonannya juga akan berwarna kehijauan Lur. Apik toh? Nah, kalau sudah kalis, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu ratakan dengan kayu penggiling hingga adonan habis. Wes rampung. Adonan dan isian tinggal dimasak Lur.
memanggang kulit taco, Teh Fiona menggunakan wajan dari tanah liat. Soalnya panci tanah liat bersifat tahan panas dan mempertahankan minyak alami dari makanan. Jadi tidak perlu pakai minyak banyak-banyak lur. Selain itu, soal rasa boleh diadu. Soalnya panci tanah liat dapat meningkatkan rasa masakan dan juga menjaga nutrisi makanan tetap utuh. Jangan lupa dibolak-balik yo lur kulit takonya supaya tidak gosong. Sekarang Teh Fiona mau memasak bahan-bahan isiannya. Pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Tambahkan tomat dan ikan teri asin. Aduk hingga rata. Masukkan buah dan daun baobab, juga bumbu penyedapnya, seperti saus tiram, garam, dan lada. Terakhir, tambahkan nanas dan irisan cabai. Masak hingga semua bahan matang. Wah, aromanya harum banget lur. Kulit taco tinggal diisi dan siap disajikan. Wah lur, tampilannya api yo. Kulit takonya hijau cerah dengan potongan daun baobab atau kitamblek. Isiannya warna-warni. Iki baru makanan super lur. Kita cicipin masakannya Teh Fiona. Gimana Dul? Enak banget. Kalian pasti penasaran yo lur sama rasanya. Buahnya legit banget. Rasanya seperti makan buah sukun, tapi ada sedikit asamnya. Ditambah lagi dengan segarnya nanas. Wih, mantep. Kalau daunnya yang agak getir, berpadu serasi dengan ikan teri asin dan gurih bumbunya. Jos gandos iki, rasanya enak dan juga bertabur manfaat. Lur, di sini aku bukan mau kondangan yo. Saiki aku didaulat jadi chef alias juru masak kerajaan lo. Lumayan lur, job kali ini cuan gede. Yang nikah katanya si Cinderili dan Pangeran. Lihat bahan-bahan masakannya lur, berlimpah dan seger-seger yo. Kalau kayak gini, yo semangat aku jadinya. Tak potong-potong dulu sayurannya yo. Lanjut lo, goreng-goreng dulu. Lalu bikin sup kesukaan Cinderili. Waktunya menghidangkan makanan lur. Senengnya aku lur, tamu-tamu nih makan dengan lahap. Itu tandanya masakannya enak yo. Waktunya minta bayaran nih ke Cinderili dan pangerannya. Walah, kok ngutang? Iki piye jal? Bangkrut aku lur. Aku diajak Teh Alin panen bunga loh. Bunga ini jadi favorit masyarakat Indonesia untuk menyambut hari raya. Ayo, siapa yang tahu bunga yang aku maksud? Jawabannya, bunga sedap malam lur. Bunga ini identik dengan aromanya yang harum semerbak, terutama di malam hari. Karena wanginya, sedap malam juga dimanfaatkan dalam pembuatan parfum dan minyak esensial.
Kayaknya ini udah cukup. Udah banyak kan? Udah banyak. Oh iya ya. Udah ya. Loh, kenapa itu Teh Alin? Ayo Teh, lebih cepat jalannya, Teh. nanti keburu siang. Kenapa Teh? Udah, yuk. Walah, ternyata Teh Alin takut kalau jembatannya roboh. Tenang Teh, selama ada gundul, pasti Teteh akan aman dan menstosa. Dul, tolong ya petikin bunganya, terus bersihin bagian batang dalamnya tuh. Batang yang mudanya Teh. Iya, yang mudanya betul. Dipotong-potong sekalian. Dipotong-potong sekalian. Saya mau siapin bumbu dulu ya. Oh, ya Teh. Yuk. Aku pikir bunga sedap malam mau dijadiin pengharum ruangan. Ternyata Teh Alin mau masak bunganya. Wah, menarik iki Lur. Aku belum pernah nyobain olahan sedap malam. Sebelum diolah, sedap malam harus dicuci untuk menghilangkan aroma khasnya. Oh iya, bagian yang bisa diolah hanya bunga dan batang mudanya. Karena batang yang tua lebih liat dan kurang nikmat dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah bunga sedap malam supaya enak dan lezat. Jadi sebelum diolah nih bunga sedap malam, dia harus dikasih garam dulu dan diremas-remas supaya getahnya hilang dan rasa getirnya hilang. Boleh dicoba. Merendam bunga sedap malam tidak hanya menghilangkan getah dan rasa getir, tapi juga bisa melembutkan tekstur bunga. Jadi saat diolah tidak butuh waktu lama untuk matang. Ternyata Teh Alin mau buat sedap malam bumbu empal gentong Lur. Wah iki sepertinya menarik. Aku jadi gak sabar main nyicipi rasane. Teh, ini Teh, bunga sedap malamnya Teh. Udah dicuci Teh. Nah, makasih dulu ya. Oh, ya Teh. Bunga dan batang muda sedap malam dirajang dulu Lur, supaya lebih mudah disantap. Tapi jangan terlalu halus yo, agar tekstur bunga masih terasa. Untuk bumbu empal gentongnya memakai lada, pala, dan cengkeh. Semuanya dihaluskan, kemudian ditambah bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Kalau batang serai, lengkuas, dan jahe cukup digeprek wae. Karena sedap malamnya mau dijadikan gorengan, campurkan dengan parutan wortel, bihun, bawang putih, garam, gulai, tepung terigu, dan telur. Aduk sampai rata, kemudian cetak dalam loyang. Kukus adonan selama 25 sampai 30 menit. Setelah matang, langsung dipotong bentuk dadu. Kemudian
Celupkan dalam kocokan telur dan goreng sampai kecoklatan. Neng atos. Oh, apes Bu? Mangga teh ibu ditransfer ya Neng. Iya. Tumis bumbu empal gentong sampai benar-benar wangi ya lur. Soalnya kalau tidak, masakan akan cepat basi dan berbau langu. Tuangkan santan dan aduk bumbu sampai rata. Aduk terus santannya supaya tidak pecah lur. Tambahkan garam dan gula biar makin sedap. Ojo lali dikoreksi rasane biar jus gandos rasane. Aku nggak nyangka empal gentong yang biasanya berisi potongan daging bisa diganti dengan olahan sedap malam. Aromanya juga sedap pol iki lur. Aku jadi makin gak sabar ngicipi. Cita rasa sedap malam yang gurih bercampur sempurna dengan kuah empal gentongnya. Ternyata rasa dan tekstur olahan sedap malamnya gak kalah lezat dengan daging empal. Makan siangku kali ini benar-benar enak di lidah dan mengenyangkan perut. Apalagi dinikmati ramai-ramai begini jadi makin nikmat lur.